Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sudah puas ngomongnya? Kalau belum puas ngomonglah dulu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita kenikmatan, terkhusus pada siang hari Kamis di minggu ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis taklim, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan innallaha khalaqal jannata wa khalaqa ahlaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga, dan juga Allah telah menciptakan calon-calon penghuni surga. Kemudian kebalikannya kata Nabi Muhammad, wa innallaha khalaqan nar, Allah juga telah menciptakan neraka, wa khalaqa ahlaha, juga Allah telah menciptakan calon-calon penghuni neraka. Maka dari hadis ini dengan sangat jelas, sebelum kita terlahir di alam dunia, kita sudah ditentukan oleh Allah apakah kita akan menjadi calon penghuni surga, atau sebaliknya na'udzubillah, kita dijadikan oleh Allah sebagai calon-calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hal inilah yang menjadi kekhawatiran dari setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh. Meskipun mereka banyak ibadah,
meskipun mereka luar biasa kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka masih memiliki kekhawatiran karena seluruh manusia itu tidak tahu statusnya dia, apakah dia akan menjadi calon penghuni surga atau dia dijadikan Allah calon penghuni neraka. Sehebat apapun sholat kita, sebanyak apapun puasa ataupun sedekah, ibadah-ibadah lain yang kita telah lakukan, maka seluruh kita tidak tahu apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Itu takdir pasti, tetapi kita tidak tahu kepastiannya. Nah, inilah yang membuat mereka para kaum solihin terus memiliki kekhawatiran meskipun mereka ibadahnya luar biasa. Tetapi alhamdulillah ada kabar gembira, berita yang menenangkan hati kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi, kalau memang calon penghuni surga sudah ditetapkan, kalau memang calon penghuni neraka juga sudah ditetapkan, dan tidak berpengaruh ketaatan kita atau kemaksiatan kita di alam dunia ini, maka mano kita menjalani hidup ini? Katanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung sahabat, jangankan kita, mereka para sahabat Nabi pun mengalami kebingungan. Mano kita bisa tahu bahwasanya kita kaget di akhirat akan dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Apa dia artinya? Kullun, seluruh manusia, muyassarun, akan dipermudah, lima, untuk menjalani khuliqalahu, takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud hadis ini apa dia? Maksud hadis ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalau memang kita di Lauhil Mahfud telah tercatat di kitab pencatatan takdir bahwa kita akan menjadi calon penghuni surga, maka ada tandanya. Tandanya apa dia? Di dunia kita akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan sesuatu amal ibadah yang mana sesuatu tadi mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti yang kita lakukan sekarang ini, alhamdulillah, kita di sini ada yang ngomong, ada juga yang denger. Yang ngomong ustadz, yang denger para hadirin hadirat. Jangan terbalik, yang ngomongnya kamu, yang dengernya ustadz. Nah, kaget itu pas tanya jawab, pas tanya jawab diunjuk kesempatan ngomong, tidak ngomong, giliran disuruh denger dia ngomong. Nah, dunia ini terbalik. Jadi kullun muyassarun lima khuliqalah. Kita sekarang dipermudah oleh Allah, alhamdulillah. Ketika kita digerakkan langkah kaki, kemudian direntekkan, diberikan niat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk hadir di dalam majelis taklim rutin yang kita hadiri pada setiap Kamis 2 minggu sekali ini. Maka insya Allah ini tandanya, alamatnya jelas. Majelis-majelis seperti ini kalau kita hadiri, yang kita dengar tentu kalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dengar nasihat-nasihat yang baik.
yang dengan majelis seperti ini begitu kita keluar, maka insya Allah sedikit memberikan semangat. Kalau kata wong sekarang nih, motivasi. Sedikit memberikan motivasi untuk kita yang hadir agar kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah apa tadi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqalahu, galo-galo manusia itu akan dipermudah melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan surga itu ada, surga sudah diciptakan, penghuni surga sudah diciptakan. Maka wong itu biar masuk surga tentu ada jalan, dan jalan ini adalah jalan yang jelas untuk menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah apa yang telah Allah berikan kepada kita pada saat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah berikan nikmat hidayah, terus Allah berikan nikmat taufik kepada kita, sehingga insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita galo-galo masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan, anak takut kepanjangan baca kemarin tuh, kepanjangan muqaddimahnya, lalu maco kitabnya dikit baik. Meneruskan pembacaan dari kitab yang biasa dibaca oleh almarhum. Kita maconyo kitab ini, maka meneruskan pahalonyo almarhum Ustadz Ahmad Taufik Hasnuri MM apa gitu adon ini, MM mandi kemayat, Hum mimbing haji umroh. Insya Allah beliau selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ayah daripada Yayat, saudara kita Haji Edi Masri, yang telah menyediakan tempat untuk kita bisa berkumpul menuntut ilmu. Insya Allah beliau juga mendapatkan bagian kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lemak begawi dewe apa digawi ke oleh wong? Lemaklah begawi dewe apa digawi ke oleh wong? Baca sekarang ini, nah contohnya kita ni nak ngadakan acara pengantin, resepsi pernikahan, resepsi. Kalau bahasa wong dulu tuh munggah, sebutan kita resepsi pernikahan kan. Wong sekarang nanda repot, kalau makanannya ada catering, kalau untuk acara kuadi dan stetek bengeknya ada IO, macamnya event organization, sampai MC-nya dari dia, tinggal kita ongkang kaki, baik. Nah, digawi oleh wong galo, kan emak model itu kan, kita tinggal masang gai, kuatkan mesem terus berjam-jam, ya kan? Kalau wong duduk di kuade kan mah itu kan. Kalau mengot dikit diomongi oleh wong agak cek. Nah kan. Jadi digawe oleh wong sekarang model mah itu. Nah, sekarang itu mah itu juga kalau kita dikubur. Kalau kita dikubur, alangkah lemaknya kita mendapatkan kiriman pahala dari amalan yang digawikan oleh wong. Nah, ini lemah ini. Yang ngawi kenyowong kita dapat pahalonyo baik. Nah, model Cak Ustadz Taufik Hasnuri, model Cak Haji Masri itu, beliau itu tinggal nyantai di kuburan. Kenapa? Yang hadir majelis taklim dari zaman beliau Ustadz Taufik Hasnuri masih hidup. Sekarang ini kan kita negos kegawiannya baik. Beliau sekarang tidak ceramah lagi. Kita sekarang juga tidak dengar ceramah di
dia. Cuma majelis ini majelis punya dia dulunya. Nah, jadi dia punya hak paten. Mau uji kata kalau kita punya restoran, kemudian nama kita diambil oleh wong lain, mana baca? Harus izin dulu kan? Nah, kalau ada apa namanya itu? Ida ada kalau dia nak muat nama memang franchise duit masuk ke kita juga tuh namanya apa dia? Itulah bahasanya lah, iya penting intinya aja itu. Jadi dia nak muka tuh ya, dia nak muka kita punya nama, punya hak paten. Dia nak makin nama kita, yo royalti. Nah iyo, kita dapat royalti. Mau Ustaz Taufik mah itu juga. Ya, yang ceramahnya anak, yang denger ke ceramahnya ibu-ibu, gawiannya yang ngawikan kita, tetapi beliau dapat royalti. Nah, yang menyediakan fasilitas juga mak itu. Nah, makanya ibu-ibu rajin-rajin ngajak wong. Rajin-rajin ngajak be. Dia nak hadir atau tidak urusan kage. Yang penting ngajak. Payu cek melo kemana? Pergi majlis taklim ngajak. Kalau be dia tepelo gawe baik. Jangan pinter ngajak jalan-jalan be. Pelesiran, pergi kondangan dan seterusnya. Pinter-pinter juga kita ngiklankan majelis taklim. Tak kata masalah kita sebut yang lemak-lemaknya. Oh, lemaknya di sana ruangannya tuh asli. Kemudian bebernya bewan putih. Apa dia lemaknya? Ya singgonya tuh sebut ke apa dia lah. Berejo, makanannya belum apa-apa lah sudah dibengkesi kita tuh lemak nian. Wah, dia tertarik, dia hadir. Nah, kita dapat royalti pahala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakan daripada hambanya yang telah berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik tersebut, walaupun kecil. Lalet baik diselamatkan oleh Imam Ghazali ketika dionyo nemplok di tinta. Ketika Imam Ghazali lagi nulis kitab, ada lalat yang nemplok di tempat tinta. Zaman dulu kan bukan pena model gitu sekarang. Ada penanya, ada tintanya terpisah. Nah, ada lalat lagi minum di tinta, nyawo, aus lalat itu. Dibiarkan oleh Imam Ghazali. Maka itulah amal ibadah yang menyelamatkan dan menjadi penyebab beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada salah si wong yang bermimpi ketemu Imam Ghazali, di dalam mimpinya setelah Imam Ghazali meninggal, apa kabar Imam? Baik. Mak mano keadaanmu di sana? Oh, luar biasa, aku dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh wong tadi itu, apa amalannya? Dijawab oleh Imam Ghazali, aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan gara-gara banyak sholat, bukan gara-gara banyak puasa dan seterusnya, tetapi aneh, ada kejadian pas aku nulis lalat nemplok, aku diamkan biar ke dia puas minum, gara-gara itu aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekecil apapun perbuatan baik, jangan pernah kita remehkan, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa jadi itulah yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berat tangan. Kalau nyingok wong yang membutuhkan bantuan, cepet-cepet. Jangan nak jadi wong tu telunjuknya lancip. Nunjuk payo itu nah payo kita berbuat. Jangan apa namanya berat mulut, giliran ngibah ngomongi wong enteng. Ali pinter kalau lebih kecap-kecap tuh ali pinter. Ngomentari wong pinter, tapi ngajak wong berbuat baik kita tidak pinter. Nah, kita ayo kita mempunyai sifat yang memberikan manfaat terhadap sesama. Salah satunya kita iklankan majelis-majelis yang kita hadiri. Bukan di sini be, di mana be? Di masjid A, di masjid B. Habib, di mana ada masjid A tuh? Yo kira namanya contoh dah. Bukannya namanya ada masjid A.
Masjid A, Masjid B, ada Masjid Salim, kita iklankan, kita aja supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan apa yang Allah berikan kepada seperti Ustadz Taufik Hasnuri, mendapat royalti pahala dari amal ibadah yang kita gawekan. Makanya ibu-ibu, hadirin hadirat, diingat kalau kita punya wong tua yang sudah meninggal. Kita ada tak wong tuanya sudah meninggal? Ada, pasti ada kalau dah. Maka termasuk cara bakti anak kepada wong tua, kita tinggal ngomong sama Allah. Ya Allah, apa baik amal ibadah yang aku lakukan, maka sesungguhnya amal ibadah tersebut aku bisa lakukan gara-gara nyuntuh wong tuaku. Nah ngomong cak itu, berdoa sama Allah. Maki basuh kita Ustaz iyo, kaget tinggal malaikat menyampaikan sama Allah. Ya kita jangan pening-pening hidup dia. Dianggap mudah galo. Dak katik pempek ado. Dupo. Dak katik pempek ado godo-godo. Dak katik godo-godo ado roti agam. Ada roti agam. Pas di Madinah kemarin dingin nian. Anak ngomong sama kawan anak sekamar, coba bayang kelas sekarang nih kalau ada pempek kulit, pempek tunu, pempek lenggang, cukup kental. Oh sedap nian. Lagi dingin lagi dingin model mah itu dimetu ke umak suba, kue-kue lapis mana lemak manis-manis. Lagi dingin tuh lemaknya pedas, tidak maju makan manis. Makan pedas baru sedap, masya Allah. Alhasil, apa namanya tadi cerita apa? Oh masalah wong tua tadi. Masalah wong tua tadi. Jadi saya ini, kalau kita punya wong tua meninggal, kita ngomong sama Allah, ya Allah, apapun perbuatan baik dari sholat, ibadah-ibadah yang lain yang aku lakukan, maka itu aku bisa lakukan gara-gara nyuntuh atau diperintahkan oleh wong tuaku di saat aku dulu masih kecil. Maka tolong ya Allah, setiap ibadah yang aku lakukan tersebut berikan juga pahalanya kepada wong tuaku seumur hidup aku ya Allah. Jadi doanya sekali untuk seumur hidup. Nah kali malaikat ini, iya udah kasih masalah seumur hidup ya Allah. Apapun yang aku lakukan dari perbuatan baik, pahalanya tolong juga berikan kepada wong tua. Kita kirim royalti untuk wong tua kita. Nah kemudian kebalikannya, kalau ada perbuatan buruk, perbuatan maksiat, jangan kita ngomong itu salah wong tua aku juga ya Allah, aku nyuntuh juga, aku tidak pernah diajari tentang perbuatan. Tidak, jangan kita ngomong kayak itu. Wa maktasabnahu minal khotiat, dan apa yang kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan buruk yang tidak baik, maka jangan engkau sekali-kali membebankan dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami. Pahala unjuklah untuk dosa urusan kami dewek. Nah ini doa bagus nian, doa dari seorang anak untuk menunjukkan kebaktiannya kepada wong tua yang sudah meninggal. Kaget kalau kita berdoa seperti ini, insya Allah kita punya anak. Kita punya anak kaget, pas kita meninggal, dia akan diberikan ilham, akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk maca doa sama seperti dulu yang pernah kita baca pas kita hidup. Nah ini jangan kita ngomong, kaget kau doa juga nak. Boleh baik itu ajar itu bagus. Cuma biasanya pasti kalau kita ingat sama wong tua kita yang sudah meninggal, maka di saat kita meninggal, anak-anak kita bakal ingat juga sama kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi meneruskan apa yang dibaca oleh Ustadz Ahmad Taufik Hasnuri, halaman 46. Halaman 46 ya. Lupa juga ngawak buku kamu Tidak apa-apa, karena sekarang ini kita nak bahas tentang bab lupa. Ya benar kan? 46 uzurnya sholat. Kita bakal hari ini membahas tentang uzurnya sholat. Apa dia maksud uzur sholat?
Maksud uzurnya sholat seharusnya hari ini Sarini yang ngisi Habib Gasim. Habib Gasim dari semenjak beliau di sana demam, di Madinah demam juga, di Mekah demam, balik sehat dikit akhirnya demam lagi. Demam lagi. Kalau anak nila biasa, biasa dingin, kedinginan, panas kepanasan, cokong sago. Idai. Ada obatnya kalau. Ingat-ingat kalau kita di sana tuh harus menyesuaikan cepet. Kalau anak obat anak di sana beli Zabadi. Zabadi itu yogurt kalau bahasa kita. Ibu-ibu kalau musim panas ataupun musim dingin, pertama kali kita belilah Zabadi dulu. Kalau di Mekah Madinah tuh Zabadi cuma 1 real palingan. 1 real Zabadi namanya. Yogurt itu untuk menyesuaikan suhu tubuh. Tegak lah itu, insya Allah aman menjadi syariatnya. Nah sekarang kita nak bahas masalah uzur sholat. Apa maksud dari kalimat uzur sholat? Yang namanya sholat 5 waktu itu wajib untuk dilakukan di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ana ulangi kalimatnya. Yang namanya sholat 5 waktu itu wajib untuk dilakukan di waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing sholat itu ada waktunya. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan masalah waktu sholat ini yang menetapkan adalah Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pas di bulan Rajab, pas ini kan bulan Rajab ini kan tanggal 27 Rajab malamnya beliau di Isra Mi'raj kembali. Isra Mi'raj beliau dapat perintah sholat. Maka sholat yang pertama kali dilagawikan oleh Nabi Muhammad sholat apa? Sholat wajib yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad ketika beliau pulang dari Isra dan Mi'raj. Sholat apa? Sholat sukun. Sholat zuhur. Makanya sholat zuhur tu disebut zuhur. Apa dia artinya zuhur tu? Zuhur tu artinya Zoharo. Zoharo itu artinya muncul, tampak. Sholat yang pertama kali tampak, yang pertama kali muncul di syariat Nabi Muhammad, sholat wajib namanya sholat zuhur. Nabi itu kan balik subuh, kan malam Isra Mi'raj kan, subuh belum ada sholat. Belum ada sholat waktu itu. Nabi Muhammad pertama kali mengerjakan sholat zuhur. Nah, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad hari pertama setelah Isra dan Mi'raj, beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril di awal waktu sholat. Di setiap awal waktu sholat. Misalnya, cak kita di Palembang lah, 12 lewat berapa tadi zuhur? 12.15 12.15 malaikat Jibril datang. Muhammad, kau jenguk matahari. Kalau matahari itu dari pertama kan terbit timur kan, dari timur berjalan sampai ke tengah pucuk pala kita, bergeser sedikit ke barat. Ini Muhammad sudah masuk waktu zuhur, kau sholatlah. Kemudian Nabi Muhammad diajarkan langsung cara sholat oleh malaikat Jibril. Jadi pertama masalah waktu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian masalah cara sholat juga langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Makanya sholat tak pacak-macak-macak. Tak pacak. Ini kena aku minta sholat. Nanya-nanya pula. Ini nih sholat coronya langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah ini tak pacak kita nak macak-macak. Waktunya ditentukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di awal waktu beliau datang pertama. Kemudian menjelang akhir waktu beliau datang lagi. Nah Muhammad, ini waktu sholat zuhur keluar. Masuklah waktu asar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hadirin hadirat, intinya sholat itu wajib dilakukan di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau
Ada orang, siapapun dia, lelaki ataupun perempuan, yang dionyo itu wajib sholat, akan tetapi dia sholat di luar waktu yang telah ditentukan, maka dia mendapatkan dosa. Lu kenapa? Karena walaupun dia sholat, tetapi sholatnya bukan di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pacak misalnya ibu-ibu ayalang kerepotnya, subuh nak di waktunya, zuhur nak di waktu, lemaklah sekalian baik kata dia. Sekalian, sekaligus kelar dia digawe kan. Waktu subuh bangun lagi long, lagi tak katik gawe, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak laju kalau kata dia. Kelar dia di seharian. Tidak boleh cak itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena setiap solat wajib untuk dilakukan di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dionyo misal belum masuk waktu zuhur, dia sholat zuhur, pertama sholatnya berdosa. Dia sholat tapi berdosa. Yang kedua sholatnya tidak sah. Artinya tidak sah mak mano? Wajib diulang ketika waktu sholat zuhur sudah masuk. Itu kalau sholatnya sebelum waktu. Ana ulangi, kalau sholat sebelum waktu apa dia pertama? Berdosa. Kenapa berdosa? Karena main-main dia. Main-main. Sudah tahu waktu belum masuk kok dia sholat. Itu pertama dia berdosa. Yang kedua, sholatnya tidak sah. Artinya tidak sah, maksudnya setelah waktu masuk, sholat yang zuhur tadi tidak dianggap, dia wajib untuk mengulangi sholat zuhur. Ini kalau sholatnya sebelum waktu. Kalau sholatnya setelah waktu, sholat zuhur, sekarang ini kan waktu zuhur, agak lah nyantai be, tenang be, habis asar jadi kata dia. Nah sudah, dia tidak sholat ketika waktu zuhur masuk sampai datang waktu asar. Mak mano wajib tak dia sholat zuhur? Wajib tak dia sholat zuhur? Agak dulu dengar dulu pertanyaannya. Ada Cekna ini pas masuk waktu zuhur, dia tidak galak sholat, dia omongi oleh Cekni. Cekna ini dia omongi oleh Cekni. Ada tak wong Cekni? Ada wong Sekayu. Ya, bukan wong Marayu. Cekni ini ngomong sama Cekna, oi nah, apa dia ni? Nah kan, kau tuh sholat zuhur, ada usah melak-melak urusan aku nih, kau nih, biar laku, pacak laku cek, kata dia. Sudah, sholat zuhur tidak digawe kenyo, padahal masuk waktu zuhur sampai selesai. Tiba waktu asar. Nah, pas waktu asar masuk, Cekna nih, wajib dah sholat zuhur? Jangan ngomong asar dulu, agak dulu. Ana nanyonyo, zuhur tu wajib apa tidak? Jangan marah, nanyo. Zuhur tu wajib apa tidak? Zuhur apa luhur? Zuhur apa lohor? Ya, wajib. Lu kenapa wajib? Karena dia tadi belum sholat. Nah sekarang baru anak nanya lagi, zuhur dulu apa asar dulu? Aku dia kamu baik. Tak boleh bebas, tidak baca bebas. Zuhur dulu. Kalau memang waktu asar masih banyak, masih panjang, maka dia wajib bayar hutang dulu. Nah ini udah. Balik ke pokok pembahasan. Jadi ibu-ibu, ingat sholat itu wajib dilakukan di waktu yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Ayat Al-Qur'annya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan oleh Allah di waktu yang telah ditentukan. Nah sekarang ini pembahasan. Ada
wong yang dionyo di waktu sholat tidak sholat, tetapi dionyo tidak berdosa. Inilah namanya uzur sholat. Agak sabar. Ini dionyo wajib bu, dionyo sehat, dionyo tidak gilo wagas, sehat, tidak katik masalah, dionyo tidak head suci. Nah, tetapi di waktu sholat dionyo tidak sholat gara-gara udur, sehingga dionyo tidak berdosa. Kalau biasanya kan, kalau kita sholat sebelum waktu atau kita sholat setelah waktu, maka hukumnya berdosa. Tidak berdosa kalau ada udzur. Paham tak maksudnya? Jadi anak ini baru nak menjelaskan judulnya be, udzurnya sholat. Kita pahami dulu judul, baru nak kelakar masalah isi. Kita nih pahami dulu judul, baru pahami isi. Mano kita nak paham isi kalau judulnya tidak tergerti. Jadi maksud kalimat udzur sholat itu apa dia? Ana ulangi. Kita ini sholat wajib dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Kalau sholatnya sebelum waktu berdosa, kalau sholatnya setelah waktu juga berdosa. Nah, ini ada wong yang dionyo sehat, dionyo tidak head dan seterusnya, tidak kata apa-apa, dionyo sholat di luar waktu, tetapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ada udzur. Nah, udzurnya tuh apa? Dua. Yang disebutkan di kitab ini ada dua. Di dalam kitab lain aslinya tuh ada empat. Yang pertama, udzur sholat adalah lupa. Nah, kita lupa tadi itu nah, ya kan? Lupa. Kadang-kadang kan mak ini ibu-ibu, kita nih lagi asik begawi, galak. Kalau bahasa Palembang itu hayal. Hayal. Perasaan kita sudah sholat. Pernah tak ngalaminya? Jangan ngomong, tidak pernah ngomong pernah. Pernah tak ngalaminya? Pernah. Gara-gara apa ngayalnya? Perasaan sudah. Gawi. Perasaan itu sudah kan? Perasaan sudah. Tiba-tiba pas dengar azan asar baru teringat, ya Allah, ana nih belum zuhur. Nah, ini artinya di waktu zuhur dia tidak sholat. Gara-gara lupa. Nah, gara-gara lupa ini menjadikan dirinya tidak dapat tidak berdosa dia. Sholat zuhurnya wajib tak? Tetap wajib. Jangan mentang-mentang lupa tidak sholat. Sholat zuhurnya tetap wajib. Digawikan setelah waktu azan asar masuk, wajib tetap sholat dionyo. Cuma yang tadi pas waktu sholat dia tidak sholat zuhur, tidak terhitung dosa. Gara-gara ada udzur. Apa dia udzurnya? Lupa. Gara-gara gawian tadi lupa. Nah, cuma diomongkan oleh ulama dengan syarat gawiannya itu gawian yang mubah, bukan gawian yang makruh, apalagi gawian yang haram. Gawian yang mubah, tidak boleh gawian makruh. Misalnya yang makruh mak mano, lagi sibuk main game kalau budak sekarang, lagi sibuk ngerumpi, lagi sibuk ngomongi wong, kacau apa cerita segala ujung dunia, dari A sampai Z, ya, dari merek tas, merek sepatu, merek macam-macam, rambut ni macam-macam ceritanya, akhirnya lupa. Nah, kalau model-model mak itu tidak dianggap, dia tetap berdosa. Yang dimaksud lupa gara-gara gawiannya yang bersifat mubah. Misal ibu lagi masak, lagi nyapu, lagi misal cak kita sekarang lagi majelis taklim, perasaan sudah sholat zuhur, tapi pak ya Allah aku tadi lupa, tidak berdosa karena gawiannya gawian mubah. Ini terjadi.
pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pernah ibu-ibu dengar dari anak di majlis ini. Nabi Muhammad pernah suatu hari di perang Khandaq. Perang salah satu perang yang terjadi di zaman Nabi ada namanya perang Khandaq. Khandaq itu artinya paret yang digali oleh Nabi dan sahabat mengelilingi beberapa titik di kota Madinah supaya wong kafir Quraisy tidak bisa masuk ke kota Madinah. Perang Khandaq ngali paret. Nah, pas sibuk ngali paret, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab marahi Nabi. "Oi Nabi, kurang ngajar nian wong kafir ini. Gara-gara kita sibuk nak ngelindungi diri kita dari serangan mereka, aku ni lupa sholat zuhur. Aku ni lupa sholat, minta maaf bukan zuhur, asar. Lupa sholat asar Nabi." Akhirnya kata Nabi Muhammad, "Masya Allah, ana juga lupa wahai Umar." Nah, Nabi sama Sayyidina Umar waktu itu lupa. Jadi dalil lupa artinya tidak berdoa. Ya mana kan lupa, bukan ngelupa. Kalau yang cek ini tadi sudah diingatkan cek na kan? Oh ina sholat lah na. Nggak usah melok-melok nih. Nah ini ngelupo namanya. Ini beda. Memang benar-benar lupa. Maka Nabi Muhammad ngajak Sayyidina Umar berwudu dan sahabat-sahabat lain yang ada lupa, maka diajak kodok sholat dalam keadaan berjamaah. Boleh jadi kodok sholat berjamaah tuh boleh be. Ini alasan pertama, kita kalau lupa maka tidak terhitung dosa ninggalkan sholat, cuma sholatnya tetap wajib dikodok. Paham? Lupa tak? Insya Allah tidak lupa. Ini yang pertama. Jadi ibu-ibu, kalau lagi kondangan, lagi sibuk besanan, lagi sibuk apa namanya rewang, lagi sibuk manggung bukan nyanyi masa manggung nyanyi repot itu. Nah, lagi manggung tiba-tiba lupa, cepet-cepet pas ingat kita ganti sholat kita kodok. Mak manu ustaz coro ngantinya langsung baik sholat usolli fardol asri arba'a rakaatin, adaan diganti kodoan, bukan pas niatnya adaan diganti kodoan, tidak. Usolli fardol asri arba'a rakaatin kodoan lillahi ta'ala. Ini yang pertama, yaitu lupa. Yang kedua adalah tidur. Nah ini lebih banyak lagi. Tidur. Ini gato-gato kita ngalaminya, apalagi subuh. Tidur ini, ibu-ibu mohon perhatiannya. Tidur ini dibagi. Ada tidur sebelum waktu sholat masuk, ada tidur setelah waktu sholat masuk. Benar tak? Nah, benar-benar kayak salah. Ya. Pertama, tidur sebelum waktu sholat masuk. Misal waktu zuhur jam 12:15, kita tidur jam setengah 12, terkeliem. Habis sholat duha, capek masak, kelek masih bau masakan. Yang sebelah kiri koyak pula dasternya. Ngapolah daster ibu-ibu ini biasanya ke kiri yang koyak. Kalau kanan tidak, ngapolah. Ionya nam kiri. Tidak Alhasil sudah. Lagi habis sholat duha, kan kita capek masak, mbek banyu wudu alang kelemaknya. Masa irai kita nawaitul wudu lillahi ta'ala. Allahu akbar sholat duha, nak ngaji yasin, idak habis yasin itu baru iyanya sinnya belum. Ya, terkeliap di pucuk sajadah tulah. Itu nikmat nian tidur model itu. Tidur terkeliap itu paling nikmat. Deep sleep namanya. Deep sleep, tidur yang dalam. Tidur nian itu. Akhir terbangun pas azan asar. Nah, misal dia tidur sebelum zuhur, terbangunnya pas azan asar. Dia ngira waktu zuhur, pas terjengok jam, getinya jam 3:30. Sudah asar. Ini permasalahan pertama.
Maka mana hukumnya? Hukumnya mutlak. Wong ini ketika dia tiduknya sebelum waktu, maka tiduknya tidak dianggap tiduk maksiat. Tidak dianggap tiduk maksiat. Kenapa? Karena ketika dia mengawali tiduknya belum masuk waktu kewajiban sholat. Jadi pas dia tidur awal, dionya belum dibebani dengan perintah sholat. Artinya dia tidak dianggap wong yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidur sampai waktu asar, terbangun. Masya Allah, alangkah lemaknya terkeliap ini. Bukan terkeliap, tidur namanya. Tidur nih dia. Nah tidur, maka pas dia bangun, dia tidak berdosa. Selama dia tidur tadi, setiap detiknya dia tidak berdosa, tinggal sholatnya zuhur tadi dikodok. Dan niatnya seperti tadi, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Sholat zuhur dulu apa asar dulu? Kalau memang waktu asar masih panjang, maka dahulukan zuhur baru asar. Kalau tinggal asar tinggal dikit, ini tidurnya dia menjelang waktu maghrib. Nak zuhur dulu, ujung-ujungnya asar lewat juga. Jangan, asar dulu baru zuhur. Nah itu. Kemudian yang kedua, tidurnya setelah masuk waktu. Sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang ini terjadinya pas sholat subuh. Ya benar tak? Dengar azan, dengar lagi. Dengar lagi. Lagi dengar lagi. Lagi dengar apa dengar lagi? Dengar lagi kata dionya. Subhanallah. Ketika dia ngomong dengan lagi, tak taunya laju. Tertidur sampai terbangun jam setengah 7. Nah, ini mana hukumnya? Dijinga. Jangan galak ngomong dosa-dosa tuh. Lambat-lambat. Dijingo. Kalau dia tidur setelah waktu sholat masuk, maka pertama, kalau biasanya dia terbangun tulah. 5 menit, 10 menit, 15 menit kemudian, intinya sebelum masuk waktu sholat dia pasti terbangun. Atau dia sudah nyiapkan beker alarm. Bangun tulah biasanya. Tapi subhanallah, tidak terbangun, maka dia tidak dihukumi berdosa. Berdosa gara-gara biasa terbangun tetapi ternyata tidak terbangun. Ini pertama. Yang kedua, tidur habis waktu sholat sudah masuk. Setelah waktu sholat masuk dia tidur, dan dia tahu kalau dia tidur pasti tidak terbangun. Dia tidur pasti tidak terbangun tulah. Nah gila wong ini. Kalau dia berani tidur, maka dia dikategorikan tidurnya itu masih, meskipun dia terbangun sebelum waktu sholat keluar. Misal waktu sholat subuh jam 5, metunya waktu sholat subuh selesai jam 6, jam 5 dia bangun dengar azan. Dengar lagi kata dia, padahal dia tahu dia bakal tidak terbangun, dilajukannya lagi. Nah, meskipun dia bangun sebelum jam 6 dan dia bisa sholat subuh di waktunya, maka dia tidurnya tadi sudah dikategorikan berdosa. Kenapa? Melalaikan sholat. Nah ini tidak boleh. Kita ini kalau sudah masuk waktu, pasanglah azam, pasanglah niat kita nak ngawikan sholat. Kalau dia tadi, dia tahu kalau dia tidur bakal lewat waktunya, maka tidurnya dianggap berdosa. Kira-kira faham? Oke, jadi masalah tidur itu ada 3. Pertama, tidurnya sebelum waktu. Yang kedua, tidurnya setelah waktu masuk dan biasanya dia terbangun. Yang ketiga, dionya tidur setelah waktu sholat masuk dan dia tahu bahwa dia biasanya tidak terbangun. Yang mana yang berdosa?
Cuma yang terakhir, yang ketiga, yang tidur setelah waktu sholat masuk dan dia tahu yakin bahwa dirinya tidak bakal terbangun. Ini udzur sholat. Nah sekarang ibu-ibu, kalau kita nyingok wong yang tidur, tadi kan kalau kita yang tidur, mak mano kalau kita nyingok wong tidur, anak kita, laki kita, atau siapa be tidur, apa hukum kita manguni wong tidur untuk sholat? Yes. Apa dia? Minum duluan. Jadi dionya tidur. Apa hukumnya kita manguni wong tidur tadi itu? Kalau dionya tidurnya sebelum waktu maka hukumnya sunnah. Kalau dia tidurnya setelah waktu maka hukumnya wajib. Nah itu baik. Kalau kita tahu laki kita tidur pas bangun, dionya itu sudah bangun pas waktu sholat masuk, dia tidur lagi, maka kita manguninya jadi wajib. Kenapa? Karena dionya kaget berdosa. Banguni, banguni. Tapi kalau dionya tidurnya sebelum waktu sholat masuk, maka manguninya hukumnya sunnah. Paham? Paham. Itu yang kedua. Yang ketiga secara cepat anak jelaskan, sakit. Gara-gara sakit maka boleh tidak sholat di waktu yang telah ditentukan. Ini kadang-kadang dialami oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sudah tua nian, yang dionyo cuma pacak di pucuk ranjang. Kalau dionyo kita suruh untuk ke kamar mandi setiap waktu sholat masuk, bebersihan, minta maaf, cewek, jelas-jelas lah ngomong tuh, cewek ngembek wudu, setiap waktu sholat masuk dia bakal capek. Kita juga yang ngurusnya bakal susah, nak ngendong, nak nyiapkan kursi di jero kamar mandi. Kan ada kan kursi khusus untuk mereka kan, kadang-kadang kita siapkan yang kursi bolong, kemudian nyiapkan segala haponya lah. Tempat sholatnya juga nak kita siapkan, maka itu menyulitkan. Nah, bagi mereka yang sakitnya seperti ini, maka sholatnya bisa digabung. Artinya, sholat asar digabung zuhur, sholat isya digabung atau sebaliknya untuk mempermudah, yang penting dionyo sholat. Nah, kalau kita yang sehat tidak boleh. Yang penting sholat aku Ustaz. Kau sakit dulu kalau model mak itu. Berdoalah ya Allah sakit kelaku, lumpuh kelaku. Galah dah. Ya, nah minta sehat gitu kan? Minta sehat. Jadi itu. Jadi wong yang sakitnya seperti ini, maka dia boleh sholatnya di luar waktu yang ditentukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah bagi musafir. Bagi musafir, maka dia di waktu zuhur boleh tidak sholat, dia sholatnya di waktu asar, namanya jamak takhir namanya kan. Waktu zuhur dia tidak sholat zuhur, dia akhirkan di waktu asar, sholat zuhurnya di waktu asar, namanya jamak takhir. Atau sholat asar dia tidak gawikan sholat asar gara-gara dia sudah sholat di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Insyaallah akan kita jelaskan detail makna cara jamak takhir, jamak takdim di tempat yang telah ditentukan oleh yang ngarang kitab ini. Nah, inilah ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah sedikit yang kita sampaikan ini bisa difahami, bisa diamalkan. Udzur sholat ada dua. Yang pertama lupa, yang kedua tidur. Yang tertulis di kitab ini. Yang nomor 3 di kitab lain adalah sakit, dan yang keempat adalah musafir. Dan kita sudah tahu lupa gara-gara gawian yang mubah. Kemudian tidur ada pembagiannya, tidur sebelum waktu, tidur setelah waktu. Insya Allah galo-galonya bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Walaf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustadz, Ya. kami nanya. Ini Pak Ustadz, kami ini sholat maghrib. Sudah sholat maghrib itu udah beramal lah, udah apa ya. Jadi terus pernah guling dulu. Nah tahu-tahu bangun jam 12 lewat. Nah, ada sholat isya kelewatan. Gimana tuh Pak Ustadz? Tidur. Isya itu kan sholat isya itu masih ada kan ya? Dosa tak Ustadz? Jadi tidurnya kapan Bu tadi? Apa? Tidurnya kapan? Tidurnya itu sudah sholat maghrib, Yo. sudah beramal, sudah apa, Yo. sambil nunggu di satu. Yo. Nah kita ketiduran nanti dulu. Tidurnya. Kebelakangsan. 6. Jadi bangun itu jam 12 lewat. Jam 12 lewat yo. Jadi tidur itu dikategorikan tidur sebelum waktu sholat isya masuk. Tidur sebelum waktu sholat isya masuk. Kalaupun ibunya bangun itu bangunnya di waktu subuh, kalau bangunnya di waktu subuh, maka itu terhitung tidak berdosa. Gara-gara tidurnya sebelum waktu. Apalagi kalau bangunnya masih ada waktu. Jam 12 itu masih ada waktu. Tinggal sholat isya dan tidak berdosa. Sholat isya ini paling lama, waktunya paling panjang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu sholat isya itu lemak panjang, tapi gara-gara panjang kan galak wong banyak ngelantur. Kaget kan. Jatuhi. Ustaz. Yang lain diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ngambil wudhu, taunya tertidur, itu batal nggak? Jingok dulu tidurnya Bu, tidurnya tak. Ingat dulu sebentar. Ibu dia dulu Bu, dia bertanya, dia pun ibu ngerti, tapi dengan dulu Bu, kan bertanya, dia nggak tahu. Tidur nih membatalkan wudhu kalau posisi tidurnya berbaring. Kalau tidurnya dalam keadaan duduk, nyendeng atau tidak nyendeng, meskipun mimpinya kemana-mana, jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan ke Korea, ndak taunya nyampe pasarku Kuto, misalnya tadi itu. Walaupun mimpi, selama tidurnya dalam keadaan duduk, maka tidak membatalkan wudhunya. Tapi kalau tidurnya berbaring, meskipun dionyo itu tidak mimpi, seketak keliap sekali liwat langsung batal dia punya wudhu. Nah itu. Kalau duduk tidak batal, yang penting duduknya itu minta maaf bokongnya mantep. Kalau duduknya model tahiyat akhir, nyender apa? Yang penting bokongnya mantep. Kan galakan kita deh. Kan? Kalau tidur itu tidak masalah. Udah. Yang lain ada yang berat, yang belakang. Dikit-dikit ini batal. Nah, yang serang. Kasih masih lama. 15 menitan lagi masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku nak tanya, misalnya kasih ini lah masuk zuhur, itu ni tak tahu lah sudah sholat zuhur lah serakaat tahu asal, mama nak sholat nak diteruskan apa nak kita batal ke? Sudah masuk serakaat. Siap. Kita ini nak sholat zuhur, tetapi ternyata ketika di pertengahan sholat baru azan zuhur. Nah, makanya kaget itu ada syarat wajib sholat. Adalah sholat itu wajib dilakukan ketika waktu sudah masuk. Nah, azan itu sebenarnya bukan patokan. Yang menjadi patokan yang penting waktu. Karena minta maaf, kadang-kadang azan di masjid, azan di langgar itu terlambat atau dionyo duluan. Nah, jadi yang jadi patokan sekarang ini kan emak gitu. Ada aplikasi tentang apa waktu sholat seperti Muslim Pro misal.
Itu waktu sholat detail dia, zuhur jam sekian, menit sekian, dengan detail. Nah, kalau kita sudah nyingok itu, sudah memang benar-benar masuk, kita sholat, di tengah sholat kita dengar suara azan, tidak dianggap sholat kita tetap sah. Nah, kalau kita tidak pakai muslim puru itu, dan memang ternyata sholat kita sebelum waktu sholat masuk, azan langgar itu, azan masjid itu tepat, memang benar, kita yang salah, sholatnya sebelum waktu, maka dijingok ibu selama umur kita sudah balik, pernah tak ninggalkan sholat zuhur misal? Ustaz pernah aku. Ya sudah, kalau pernah, sholat yang kita gawikan tadi jangan dibatalkan, teruskan, otomatis jadi sholat kodo. Jadi sholat kodo, sholat kodo. Kalau memang kita nyangko waktu sudah masuk, tapi ternyata belum masuk, maka kita sholat yang gawikan tadi jangan dibatalkan, jadi kodo. Terus setelah salam tegak lagi untuk sholat zuhur yang asli. Itu kalau memang kita nyangko sholat sudah masuk waktunya tetapi belum. Berbeda kalau model ma ini, Bu, minta maaf, berbeda kalau model ma ini. Kita sholat, kita nyangko sholat kita tanpa perhatian waktu sholat masuk atau belum, tidak perhatian, sholat be, ternyata sholatnya belum masuk waktu, maka langsung batal, karena kita tidak boleh sholat tanpa nyingok waktu, seperti itu. Ada lagi? Ada lagi, Bu? Iya, lagi ada? Yang di dalam? Ada nggak yang di dalam? Lemak ada lagi apa lagi ada? Ada lagi. Kali lah. Nanti. Nah ini nah. Tidak apa-apa. Yang nanya tidak meninggal. Kasih lagi nah. Sudah. Lagi kati apa kati lagi? Lagi kati. Kalau lagi kati baru masih ada. Nah boleh. Nah, itu bagus. Oh iya kita. Live. Lipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz nanya lagi ya Pak. Yo, lagi nanya apa nanya lagi? Nanya lagi. Ini Pak Ustaz mengenai sholat Jumat. Yo. Nah, sholat Jumat tuh kan lanang tuh lagi sholat di masjid itu udah rakaat ketiga. Nah jadi Kalau Jumat 2 rakaat, Bu. sholat ini sholat Zuhur. Yo. Baru kan sholat. Oh, maksudnya ini jadi sholat Jumat. Iya. Dia sholat Jumat. Iya. Jadi lanang wajib. Iya. Nah, sudah ke rakaat. Sholat wajib kan sudah Zuhur. Iya. Tapi sholat di rumah. Iya. Itu saja tuh. Jadi Cak ini pernah anak bahas di sini, masih ingat anak? Sholat Jumat itu wajib bagi lelaki. Adapun perempuan maka dia boleh untuk sholat Jumat. Boleh, makanya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi jamaah umroh melok sholat Jumat. Ada tadi kemarin jamaah umroh nanya sama anak Ustadz Betino, nih ngapa ada di masjid nih? Nah, anak jawab mereka tuh boleh melok dan sholatnya juga sah. Kalau sudah sholat Jumat maka perempuan tidak perlu sholat zuhur. Cuma kalau ditanya mana yang lebih afdol, sholat Jumat atau sholat zuhur, bagi perempuan tentu yang paling afdol adalah sholat zuhur di rumah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sholat zuhur perempuan yang ada di rumah itu wajib menunggu proses selesainya daripada Jumat di masjid? Jawabannya tidak. Yang penting waktu sholat zuhur masuk langsung sholat boleh. Cuma ini ada cuma, sebentar. Jumat kan besok, Bu, Nah, kenapa wong tua kita lama dulu? Kenapa wong tua kita lama dulu ngajari kita perempuan ini tidak sholat zuhur sebelum wong lanang kelar di masjid? Kenapa alasannya? Mereka tuh muka radio.
muka radio Masjid Agung misal, Masjid Agung tadi didengarkannya kapan khotib naik ke pucuk mimbar, didengarkannya apa yang disampaikan oleh khotib ketika berkhutbah. Nah, itu tujuannya kenapa? Karena waktu ketika khotib naik mimbar, waktu ketika khotib duduk di antara dua khutbah, waktu ketika khotib turun dari mimbar, waktu ketika khotib memimpin sholat, itu waktu mustajab. Nah, jadi ibu-ibu di rumah tuh, makanya wong tua lama dulu ngajari, oh jangan sholat dulu, kage nunggu lanang kelar Jumat. Tujuannya apa? Mereka berdoa, ya Allah, aku punya anak belum dapat jodoh, lancarkanlah, mudahkanlah jodohnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang doanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Nah, dia baru sholat zuhur setelah imam kelar sholat Jumat. Jadi itu alasannya. Kalau nanya boleh tak sholat zuhur sebelum mereka sholat Jumat, boleh-boleh be. Yang penting waktu zuhur sudah masuk. Faham? Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Sudah waktu nak sholat asar. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang miskin kayo kelah, yang susah seneng kelah, yang sempit lapang kelah, yang sakit sehat kelah, yang apa lagi? Yang banyak utang tolong berikan keluasan untuk melunasi utang. Yang sago mudah kelah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana akad? Di rumah aja.